Muhammad nyontek. Tentunya Anda semua sudah menonton series video saya tentang cerita Alkitab vs Quran atau tentang umur Nuh, yang kesemuanya membuktikan kalau sang pengarang Quran telah menyontek cerita-cerita dari Alkitab tanpa mengerti cerita itu sendiri. Nah, sekarang saya akan membuktikan bagaimana Muhammad telah menyontek ayat-ayat Alkitab. Tentunya kita tahu bahwa perbuatan menyontek adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji. Namun apa daya, ternyata bukan saja Islam mengajarkan berbohong, tapi juga Muhammad memberikan teladan untuk mencontek. Mari kita perhatikan hadis di bawah ini yang diambil dari Sunan Abu Dawud. Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Khalid bin Mauhib Aramli, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian mengeluhkan sesuatu atau saudaranya mengeluhkannya, maka hendaknya ia mengucapkan, Tuhanku adalah Allah yang berada di langit, maha suci namamu, urusanmu berada di langit dan bumi. Sebagaimana rahmatmu berada di langit, maka jadikanlah rahmatmu berada di bumi. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Engkau Tuhan orang-orang yang baik, turunkan rahmat di antara rahmatmu, serta kesembuhan di antara kesembuhanmu kepada penyakit ini, maka ia akan sembuh. Saya akan ulangi lagi ya bagian doa yang diajarkan oleh Muhammad. Tuhanku adalah Allah yang berada di langit, maha suci namamu, urusanmu berada di langit dan bumi. Sebagaimana rahmatmu berada di langit, maka jadikanlah rahmatmu berada di bumi. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Engkau Tuhan orang-orang yang baik, turunkan rahmat di antara rahmatmu. Nah, setelah diulangi lagi, Anda akan merasa doa tersebut sangat akrab di telinga kita. Mari kita coba bandingkan dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus di dalam kitab Matius 6. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Biar lebih jelasnya, mari sekarang kita sandingkan keduanya. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga. Doa ala Muhammad. Tuhanku adalah Allah yang berada di langit. Doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu. Doa ala Muhammad. Maha suci namamu. Doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu. Doa ala Muhammad. Urusanmu berada di langit dan bumi. Doa Bapa kami. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Doa ala Muhammad. Sebagaimana rahmatmu berada di langit, maka jadikanlah rahmatmu berada di bumi. Doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Doa ala Muhammad. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Doa Bapa kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Doa ala Muhammad. Engkau Tuhan orang-orang yang baik, turunkan rahmat di antara rahmatmu. Apakah dengan bukti di atas masih kurang untuk membuktikan kalau Muhammad menyontek? Kalau menurut Anda masih kurang,
Mari kita lihat lagi bukti di mana Muhammad nyontek, namun kali ini dengan implikasi yang jauh lebih dahsyat dan membuktikan bahwa Quran hanyalah buku dongeng karangan manusia belaka. Mari kita lihat hadis yang diambil dari Sahih Bukhari berikut ini. Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafs telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Al-Masih mengatakan, telah menceritakan kepadaku Syakik mengatakan, Abdullah mengatakan, seakan-akan aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan seorang Nabi yang bangsanya telah memukuli dan melukainya. Dan sambil ia menyeka darah dari wajahnya dan memanjatkan doa, Ya Rabbi, ampunilah kaumku, sebab mereka adalah orang yang tidak tahu. Nah, lagi-lagi ketika kita membaca cerita dalam hadis di atas, maka kita akan langsung teringat kepada peristiwa yang demikian penting dalam Alkitab. Peristiwa apakah itu? Di mana dalam Alkitab terdapat suatu peristiwa di mana seorang nabi yang dipukuli dan dilukai oleh bangsanya sendiri, dan sang nabi berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tentunya dengan serta-merta kita semua akan merujuk pada suatu peristiwa dalam Alkitab di mana Yesus disalib. Mari kita lihat ayat dari Alkitab tersebut yang diambil dari Lukas 23 ayat 33 dan 34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Sangat jelas kalau Muhammad sudah menyontek cerita dari Injil Lukas 23 tersebut. Karena tidak ada satu orang nabi pun yang dipukuli dan dilukai oleh bangsanya sendiri dan berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kecuali Yesus Kristus ketika disalib. Lalu apa implikasi pentingnya selain Muhammad menyontek dari Alkitab? Ada dua implikasi penting atas kedua contoh di atas. Implikasi pertama adalah apa yang sering dituduhkan oleh kaum muslim dengan mengatakan bahwa Injil yang ada dalam Alkitab saat ini adalah Injil palsu. Sedangkan Injil yang asli yang berbahasa Ibrani atau Aramik sudah hilang adalah salah. Karena nabi junjungan mereka pun menyontek dari Injil yang mereka katakan palsu. Sedangkan implikasi kedua yang jauh lebih dahsyat adalah, Muhammad telah mengakui bahwa Yesus benar-benar disalib. Dan implikasi kedua ini membuktikan bahwa Quran hanyalah suatu kitab dongeng yang dikarang oleh manusia yang tidak mengerti Alkitab secara keseluruhan. Dengan bukti di atas, apakah kaum muslim masih akan mempertahankan kepercayaannya? Atau sudah waktunya mereka membuang jauh-jauh apa yang mereka percayai?